Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, berjumpa kembali bersama saya Nyoman Dwinata dalam program Talkshow Merah Putih. Kali ini kita mengangkat topik tentang new life pasca atau new normal life pasca pandemi COVID-19. Topik ini kita angkat berkaitan dengan masih pandemi COVID-19 ini masih belum menemukan titik yang pasti kapan akan berakhir. Dan tentu kita tidak bisa berdiam diri, terutama dari segi ekonomi. Bagaimana kemudian masyarakat, ekonomi juga harus tetap berjalan. Karena walaupun COVID ini tidak akan berakhir, kita harus tetap menjalankan proses kehidupan kita, ekonomi kita harus tetap berjalan. Sehingga bagaimana menemukan pola-pola kehidupan yang baru. Itulah yang disebut dengan new normal life. Jadi mungkin ke depan kita akan harus menyesuaikan diri, mencoba tidak melawan virus atau tidak melawan COVID-19, tapi bagaimana kita bisa berdamai, hidup berdampingan mungkin atau cara-cara lain yang harus kita tempuh. Karena sekali lagi COVID-19 ini sepertinya masih akan menjadi persoalan yang belum bisa ditemukan solusi pengobatannya. Dan di Talkshow Merah Putih ini sudah ada dua orang narasumber. Pertama ada Guru Besar Fakultas Kedokteran UNUD, ada Prof. Dr. Tuti Parwati. Kemudian di sebelah Prof. Tuti Parwati ada dari Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali, Bapak Dr. Gusti Kade Sutawo. Tentu kedua narasumber ini merupakan gabungan dari sisi medis dan juga dari segi ekonomi. Karena usulan kita atau ide kita sebenarnya adalah bagaimana dua hal ini bisa berdampingan. Tidak misalnya karena mengutamakan medis, ekonomi yang harus dimatikan, atau karena mementingkan ekonomi kemudian medis dikorbankan. Bagaimana mencari solusi dari kedua ini, itu akan kita bahas pada talkshow kita kali ini. Saya akan langsung masuk ke sesi pertama. Saya akan berikan kesempatan kepada Prof. Tuti Parwati. Mungkin kalau masyarakat banyak mengenal beliau sebagai peneliti di HIV/AIDS ya, tapi beliau juga adalah peneliti untuk penyakit tropis ya Prof ya, dan juga penyakit menular di daerah tropis. Nah mungkin dalam kajian Prof bisa melihat apa yang terjadi pada COVID ini secara internasional, kemudian Indonesia dan khususnya pada Bali Prof. Hingga hari ini apa yang bisa Prof sampaikan? Silakan Prof. Terima kasih kepada Pak Nyoman di sini. Selamat pagi kepada para pemirsa sekalian. Kemudian ini kalau kita tahu semua COVID sekarang ya, pandemi COVID ya. Jadi ini kan satu penyakit menular, penyakit infeksi ya. Dan penularannya melalui droplet. Melalui saluran pernafasan. Jadi ini memang berat ringannya kasus-kasus itu tergantung dari bagaimana kita berhadapan dengan itu ya, karena memang kalau kebiasaan kita tidak kita rubah maka tetap aja akan ada ancaman itu ya. Jadi penyakit infeksi seperti COVID ini virusnya adalah namanya virus yang baru, corona virus yang menyebabkan penyakit seperti sekarang ini. Jadi namanya penyakitnya COVID-19 atau COVID-19, tetapi penyebabnya adalah virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2. Mungkin kita semua sudah mengetahui kemarin itu ada SARS-CoV-1 yang menyebabkan wabah SARS pada waktu itu, di zaman ada Kongres PATA waktu itu yang cukup menghebohkan juga, tetapi kemudian dengan dalam waktu cukup singkat, dia tidak sampai pandemi, dia baru epidemi saja di daerah Asia Tenggara terutama waktu itu, kemudian bisa menurun. Tapi yang ini memang virusnya agak berbeda, masih satu family dengan virus masih yang satu keluarga ya Bang. Tetapi dalam beberapa bulan saja dia sudah mengglobal, jadi disebut pandemi. Jadi mulainya kalau yang kita baca banyak di media massa itu dari jurnal-jurnal juga kan mulainya di Wuhan, terutama kasusnya itu muncul sebagai kasus. Kita tidak tahu virusnya ada di mana tadinya sebelumnya ya. Tapi sebagai penyakit dia munculnya di Wuhan. Setelah itu menyebar dengan cepat dan hanya dalam 1-2 bulan sudah hampir seluruh dunia kena, katakanlah begitu ya, 224 negara di dunia. Begitu cepatnya penularan ini menimbulkan akhirnya kita kewaspadaan betul-betul bagaimana kita menghadapinya. Nah, ternyata kalau dari pengetahuan yang sudah kita ketahui sifat-sifat virusnya dan sebagainya, kita memang harus menghindarkan diri, tetapi karena kita bernafas melalui udara satu dengan yang lain,
kita harus tetap menjaga bagaimana udara yang kita hirup itu bebas dari droplet-droplet infeksi ya. Penularannya kan bukan melalui udara begini, tetapi droplet, jadi seperti percikan dari air liur gitu ya. Air liur, ingus juga ya. dari batuk dari bersin itu menyebar karena berat lalu mengendap. Nah ini yang kita harus cegah. Ya caranya ya dengan pakai masker, jarak cukup jauh, dan kemudian kebersihan, mencuci tangan misalnya di meja, bagaimana kita di handle pintu dan sebagainya, sering-seringlah kita cuci tangan ya supaya tetap bersih. Pastikan tangan kita bersih sebelum menyentuh muka, muka, hidung, mata, hidung, mulut ya, karena melalui mukosanya, selaput lendir daripada mata, hidung, mulut itu bisa terjadi penularannya ya. Jadi itu yang prinsipnya ya. Terus bagaimana virus ini setelah dia masuk ke tubuh, dia dalam periode 1 minggu katakanlah begitu ya, 5-7 hari belum menimbulkan gejala. Tidak menimbulkan gejala, sehingga kita banyak yang sudah terinfeksi sebenarnya tapi tidak bergejala. Kalau daya tahan tubuh orang itu normal, dia bisa men-tackle, membatasi virus itu sehingga dia tidak sakit. Terutama pada biasanya orang-orang muda, anak muda. Kalau orang tua atau ada penyakit-penyakit namanya komorbid, itu dia agak rendah daya tahan tubuhnya. Nah karena itu seringkali yang terkena adalah orang-orang tua. Orang muda terkena tapi tidak bergejala. Nah kemudian kita akan melihat kan, kalau awalnya kan yang pakai masker itu kalau yang batuk, yang sakit. Sekarang yang sehat pun pakai masker. Sekarang semua harus pakai, karena tadi itu sifat virus itu, dia sudah menularkan kepada seorang. Tapi kalau daya tahan tubuh kita baik, kita tidak sakit, tapi kita bisa menularkan kepada yang lain. Nah inilah kita tidak tahu siapa yang sudah. Nah untuk di dunia yang dilaporkan kan kematian banyak sekali, terutama adalah pada mereka yang mobilitasnya tinggi. Sebenarnya siapa yang mobilitas tinggi yang terkena ya, yang positif itu orang yang urusannya banyak dengan banyak orang. Jadi sebenarnya orang-orang muda itu yang suka bepergian itu ya, Prof, ya mereka terinfeksinya mereka gitu ya. Ya itu yang banyak terinfeksi ya. Jadi usia produktif itu terkena, banyak terkena tapi belum tentu geblak. Belum tentu sakit. Nah, dan belum tentu ini meninggal. Mereka yang menularkan kepada orang-orang yang rentan itu ya. Jadi semakin aktif seseorang, lihatlah pimpinan-pimpinan negara banyak yang kena kan, karena aktivitas beliau sangat tinggi. Sana sini berhubungan dengan orang, makin banyak orang yang berhubungan. Dan kalau belum ada masker waktu itu belum kita tahu, kan kebanyakan pimpinan negara itu kena. Nah, sekarang setelah kita tahu, kita kan harus memakai. Kalau kita lihat yang meninggal itu usia berapa? Usia lanjut. Di atas 50 tahun, 40 tahun itu ya. Kalau di luar negeri malah lebih tua lagi. Lebih tua lagi 60 tahun itu ya. Ya, di Italia katanya itu lebih banyak yang di kita angka kematiannya masih di daerah. Masih muda juga. Ada yang muda. Kenapa? Karena kita belum sadar, belum aware. Jadi semakin cepat kita waspada, semakin cepat kita bisa menjaga. Jadi sebenarnya daya tahan tubuh cukup kuat gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kita membiasakan diri memakai masker itu. Gitu. Jadi itu yang setelah kita paham apa itu virus dan itu yang penting ya Prof ya. Memahami virus itu seperti apa, kemudian dengan begitu kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mencegah diri supaya terhindar dari virus itu. Karena sampai sekarang kan vaksin belum ada, obat belum ada yang ampuh. Ya, Prof, kalau kita lihat pada kasus Bali, Prof, ini yang menarik itu kan ketika ternyata tingkat kesembuhannya kan tinggi nih, Prof. Nah, ini mungkin Prof yang ada di juga spesialis penyakit dalam, kira-kira apa yang menjadi faktornya kira-kira dalam pandangan Prof secara medisnya ini? Apakah ada yang sesuatu yang lain? Satu yang kita lihat di kedokteran kan faktanya ya. Jadi kasus-kasus yang meninggal kemarin itu yang 4 orang itu datangnya sudah dalam keadaan berat ya. Jadi berat. Jadi sepertinya sudah terlambat waktu kita untuk menolong waktu itu ya. Ini kan dilakukan oleh dokter-dokter yang jaga di rumah sakit. Ya. Nah kemudian kasus kita kebanyakan
karena Bali termasuk cepatlah merespon ya. Oke. Ya, jadi kita melakukan tes, kebanyakan itu kasus-kasus yang datang itu tepat waktu, Oke, tepat tidak waktu. terlambat, Tidak terlambat ya. sehingga gejala tidak sampai memberat benar, ya. Dan kalaupun ada yang berat yang masuk itu adalah cukup mendapat peralatan medis, Medis ya. tidak sampai berebutan, Ya, oke. ya. Katakanlah misalnya ventilator, oksigen, Masih tersedia ya, ruang Prof ya. isolasi dengan tekanan negatif yang ini masih ada, Oke. belum sampai. Baik. Jadi itu keuntungan daripada kalau kita menemukan kasus tidak meledak. Ya, dan Ya. kita berdoa jangan sampai meledak ya, Prof ya. Segera Ya, melandai kalau gini turunnya. kasus seperti Jakarta katakanlah, Oke. dia dalam waktu singkat banyak kasusnya perebutan. Nah, itu yang menyebabkan kematiannya tinggi ya, Prof. Alat, kekurangan alat, waktunya terlambat, Ya. masih tertunda-tunda Oke. pengobatannya. Oke, saya kira baik. Terima kasih Prof. Itu sementara. Saya langsung ke Pak Gusdi. Pak Gusdi, kalau kita ini kan masyarakat Bali ini kan pariwisatanya paling dominan. Ada yang bilang 60, ada yang bilang 80. Ya oke lah, kita rata-rata 60% ini hidup dari pariwisata. Ketika pariwisata ini anjlok seperti sekarang, ekonomi kita kelimpungan betul ini. Nah, bagaimana pariwisata menyikapi ini? Apakah memang new normal life atau new normal tourism gitu mungkin bisa dikembangkan, atau new konsep hospitality gitu, ada juga yang mengistilahkan harus dikembangkan di Bali supaya ini perekonomian bisa berjalan. Silakan Pak Gus. Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Nyoman, Prof. Pariwisata memang saat ini sedang mengalami titik nadir lah. Ya, kalau dibandingkan dengan kejadian-kejadian di masa lalu, SARS, ya, flu burung, perang teluk, ya, bom Bali 1, Bali 2, ini paling berat. Saya kebetulan mengalami karena saya di perhotelan itu dari usia sangat muda sekali ya. Itu 20-an tahun sudah di hotel. Yang paling berat memang yang sekarang ini. Karena bicara pariwisata kan bicara negara pemasok turis yang datang ke Bali kan gitu. Nah sekarang pemasok turisnya kena juga nih. Ya, betul. Kan tidak mungkin gitu. Dan ini juga menyangkut pandemi kesehatan, keselamatan manusia gitu. Nah ini yang membuat jadi tidak mudah gitu. Jadi memang mati pariwisatanya. Namun demikian kita di pariwisata juga tidak boleh patah arang, kita selalu harus semangat, optimis gitu bahwa badai pasti berlalu gitu ya. Dan kita sepakat dengan pemikiran daripada beberapa pelaku ekonomi bahwa kita kan tidak hanya mengkhawatirkan keselamatan orang aja ini, tapi bagaimana soal perut ekonomi ini bagaimana, kan harus juga tetap berjalan. Karena kalau ini berlangsung lama maka akan berat juga buat pemerintah. Ya, sekarang aja sudah berat. Bagaimana menghidupi sekian ratus juta manusia ya. Di Indonesia kan 260-an juta ya. Kalau negara lain ya kayak Australia mungkin dia bisa langsung putuskan 2 minggu lockdown, dapat uang 1.100 US dollars per orang atau per kakak, kan enak karena budgetnya ada gitu. Tapi Indonesia kan berat ekonomi kita ini. Nah, oleh karena demikian ya Pak Jokowi juga signalnya beliau mengatakan kan kita ekonomi ini kan juga mesti tetap bergerak. Kemarin Menteri Perhubungan juga sudah membuka penerbangan tapi dengan syarat yang ketat, tentu dengan protokol WHO lah ya kesehatannya. Walaupun sepertinya didahulukan untuk ASN, TNI, Polri, tapi juga ada pebisnis di dalamnya. Nah, itu salah satu kan pariwisata lah di situ. Nah, untuk turis sendiri ya kita berharap ya pelan-pelan, karena Bali saya lihat kalau kurvanya kan sudah agak landai nih, 100 ya kemarin aja agak naik sedikit, 109 ya kalau nggak salah itu, tapi yang sembuh juga banyak sekali, dari 300 sekian tuh ya ratusan yang sembuh. Itu cukup bagus lah, kita appreciate kepada Pemprov lah, desa adat, masyarakat Bali yang
cepat itu mengikuti aturan himbauan, pakai masker ya pakai masker, social distancing ya social distancing, berdoa ya berdoa. Itu masyarakat Bali itu masyarakat yang cukup patuh lah terhadap pimpinan. Ini kelebihan kita juga. Dari sisi ekonomi, karena hotel sekarang kan mayoritas tutup nih, hotel, travel sama sekali. Nah ini kan mereka juga perlu ada income ini Pak, untuk bertahan hidup. Kalau cuma dikasih sembako sekali ya seminggu lewat, ya kan? Nah, ini perlu ada ekonomi yang mulai harus dihidupkan kembali. Ya, jadi new normal ini saya rasa perlu kita dukung ya. Mungkin istilah Bali itu Bali era baru ya. Bali era baru ya. Nah, ini bentuk lain dari new normal life. Ya, saya rasa kalau step by step dilakukan, menurut saya ya nggak terlalu masalah itu, asal Masih diikuti. bisa gitu ya, Iya masih bisa protokol-protokol. Karena sekarang juga sebenarnya kan sentra-sentra ekonomi tidak tutup semua Pak. Kalau kita lihat pasar kan buka, Pasar buka ya. swalayan cuman dibatasi kan gitu. Hotel sama sekali memang tidak ada pengumuman ditutup, cuman masalah tamu tidak ada kan ditutup ya. Terpaksa tutup gitu ya. Jadi sebetulnya tidak perlu juga bahasa membuka, tapi asal pemerintah juga ikut mensupport gitu, karena kalau kita bicara penerbangan kan sudah Pak, sudah diizinkan ya. Tapi soal tamu juga kita mesti hati-hati karena kan banyak zona merah nih. Karena yang pertama kita kalau bicara pariwisata ini kan domestik, pasar domestik. Tapi jangan lupa di Indonesia ini banyak zona merah juga ya, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan agak merah itu. Itu kan harus hati-hati juga. Tapi kita melihat bahwa dengan sekarang yang kemarin kita juga ikuti di media massa bagaimana PMI bersamaan datang di Jakarta 500-an itu dengan sekian pesawat, itu kan cukup ketat pemeriksaan di airport ya. Jadi tim kesehatannya sangat sigap, jadi ditemukan sekian belas orang ya, langsung dibawa ke rumah sakit. Di airport sini juga demikian ya. Jadi yang baru datang PMI ya diperiksa, rapid test dan lain sebagainya, terus di karantina. Bahkan PMI itu sebagian besar sekarang di karantina. Nah itu membantu Pak, sangat luar biasa. Dan hotel-hotel juga kooperatif, mereka pakai SOP itu. Saya sendiri kan ikut turun ke Kuta juga. Ya, mereka alur masuknya dari mana, cara memberi makanan bagaimana, itu ada semua. Nah, tim dari dinas kesehatan juga ada. Jadi pariwisata dan kesehatan itu selalu berdampingan, karena ini kan pandemi, kita nggak bisa sendiri-sendiri. Pariwisata jalan sendiri kan nggak bisa ini. Soal kesehatan. Yang penting kita itu mengikuti protokol kesehatan. Karena ekonomi ini penting. Kalau perut kosong itu susah Pak nanti masyarakatnya. Ya tetap juga perut harus isi gitu. Jadi tapi tidak bisa dalam new normal ini akan sama dengan dulu Pak. Seperti contoh turis brok itu datang bikin meeting besar-besar, itu nggak mungkin itu. Pasti ada yang individual, restoran yang biasanya isi 100 isi 50, ya disekat-sekat duduknya kan gitu Pak. Agak berjauhan, harus pakai masker, semua pakai protokol. Saya rasa bisa itu Pak, karena Korea juga kan melakukan, berapa negara. Artinya negara-negara lain sudah melakukan hal yang sama. Sudah ya, Korea, beberapa negara Eropa sudah melakukan. Baik. Kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi, dan kira-kira kita akan mengangkat topik atau mengulas lagi tentang berkaitan dengan kesiapan mungkin ya. Apakah misalnya sektor pariwisata ini, perhotelan siap tidak dengan new normal gitu lah pariwisata ini, karena ada SOP yang ketat, protokolnya ketat, kemudian bagaimana biaya pariwisata yang nanti artinya turis mungkin akan membayar lebih mahal, dan dari segi kesehatan nanti seperti apa? Apakah memang ada prosedur-prosedur yang memang harus ditaati, kan bisa bekerja sama ini misalnya medis dengan sektor pariwisata ini. Nah nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, jadi jangan kemana, tetap di Talkshow Merah Putih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan talkshow kita kali ini di Merah Putih, New Normal Life pasca pandemi COVID-19. Kita mencoba mencari jalur aman gitu ya, jalan tengah bagaimana ekonomi dan medis ini juga bisa berjalan secara normal. Saya ke Prof Tuti. Prof, kalau misalnya oke lah kita, karena ini kan pariwisata Bali ya, kita fokus coba di bagaimana pariwisata ini bisa ada new normalnya itu. Nah, apakah mungkin perlu ada prosedur yang ditetapkan oleh kesehatan atau medis bekerja sama dengan perhotelan supaya ini betul-betul
protokolnya diikut dan siap tidak kita kalau dibalik menurut Prof. Sekarang Prof. Terima kasih. Jadi memang kita siap atau tidak siap, kita harus mempersiapkan diri, ya. Karena prinsip daripada setelah pandemi ini kan kita mungkin kita tidak tahu kapan nolnya kasus itu kan masih saja akan ada, walaupun namanya dalam riak-riak yang kecil, tetap masih ada kasusnya, tapi masih ringan, masih sedikit jumlahnya sehingga bisa ditangani seperti biasa. Sebelum dia memang betul-betul kita punya vaksinnya untuk mencegah dan sebelum kita punya obatnya, atau kita katakan sebelum COVID virusnya hilang, katakanlah begitu ya, tidak ada lagi ya, seperti DB kan masih ada aja. DB aja nggak hilang Prof ya? Terus ada ya, endemik namanya itu, endemik. Jadi virus musiman, COVID ini juga bisa jadi endemik nanti ya Prof ya? Kemungkinannya kita belum tahu. Mudah-mudahan tapi kalau hilang SARS-CoV yang satu kok bisa hilang banget gitu ya. Seperti influenza juga dia bisa hilang sekali. H1N1, swine flu itu hilang ya. Jadi tetapi tetap orang membuat vaksin untuk itu yang diperbaharui tiap kali. Nah, kita kan sedang dalam upaya membuat vaksin, sedang mencari penelitian mencari obat untuk kasus-kasus berat itu tadi ya. Nah, sebelum kita mempunyai itu, jadi kehidupan normal life ini harus dilakukan ya. Jadi harus menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kemudian ke skala besarnya kebersihan alam semesta. Jadi ya karena sudah mengglobal. Nah, upaya menjadi normal life itu kalau di Bali kita mau memperbaiki pariwisata, tentu saja kita tergantung dari kalau kita buka kerannya sekaligus kita susah. Belum tentu nanti kita kewalahan ngecek. Sekarang kan pariwisata yang datang semuanya juga diperiksa suhu, dites dulu rapid atau PCR kalau diperlukan dilanjutkan. Jadi tetap masih menyeleksi yang mana yang boleh, kemudian yang mana tidak. Jadi pariwisata juga nanti begitu. Nah, itulah menjadi normal. New normal gitu. New normalnya itu. Normal yang baru gitu normal ya. Baru normal itu, tapi beda dengan normal yang kita pahami hari ini. Tidak gitu bisa ya. seperti sebelum pandemi. Masih pasti beda. Ya. Jaga jarak, kapasitas kendaraan atau pesawat itu dikurangi separuhnya dan sebagainya itu masih harus dilakukan. Ya. Dan sikap kita mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu masih tetap harus berjalan. Sekolah bisa dibuka, tapi setiap anak kalau dia kena flu atau kena demam dia tidak boleh masuk. Itu tetap. Misalnya perkantoran dibuka, dicek kan setiap kali akan masuk. Dicek, kemudian ya, kalau ternyata dia demam, kemudian diperiksa, pemeriksaan, kalau rapid test atau PCR swab. Ya. Kemudian kalau dia positif dia tidak boleh masuk, dia harus diisolasi, di karantina. Itu masih akan tetap berlaku. Tetapi karena kita sudah terbiasa, tidak ada lagi stigma. Jadi orang akan merasa biasa aja. Ya, jadi justru kalau sakit sedikit pun dia sudah akan datang. Itu yang harus nanti dibiasakan. Bukan menunggu sampai dia sakitnya berat, sakit berat baru memeriksakan diri itu tidak akan terjadi lagi karena itulah nanti normal life daripada. Jadi dari kajian medis misalnya kalau kita bicara tentang pariwisata tadi tentang aktivitas ekonomi secara umum sebenarnya bisa Prof ya, bisa dilakukan dengan normal yang baru gitu ya. Bisa dilakukan karena bukan kita aja, di negara di luar pun yang sebagai pemasok turis dia akan dilakukan begitu. Jadi yang boleh keluar dari negaranya sehingga dia bisa masuk juga sudah terseleksi, tetapi kita tidak percaya begitu saja mengatakan dia sudah diseleksi di sini langsung diterima, tidak. Masuk. Jadi sebenarnya kemarin juga Bali sudah mendapatkan manfaatnya. Kita belum memberlakukan tapi negara lain sudah memberlakukan. Katakanlah Australia dia sudah lockdown. Tidak boleh ada turis keluar warga negaranya keluar dari Australia. Jadi termasuk ke Bali tidak datang. Yang dari Wuhan dia stop sama sekali. Ya, waktu itu kita agak takut karena Amerika sudah menutup turisnya, dari Eropa semua ditutup. Kita belum menutup. Waktu itu. Betul, nanti siapa tahu travel agentnya mengalihkan ke Indonesia waktu itu, ke Bali terutama. Itu yang kita takutkan. Tapi untunglah
segera, ya masih segera. Ya, ya. Dan pada awal-awal itu Bali kita ketahui datangnya sumbernya infeksinya adalah jelas imported dan case. imported ini melalui apa? Melalui PMI itu. PMI ya. Ya, Jadi bukan jadi- oleh wisatawan yang datang, orang-orang asing, bukan oleh mereka ya. Oh, kita tidak tahu. Belum tahu juga bro. Kita tidak tahu itu, tapi arus besarnya kan karena ada PMI. Iya PMI. Ya, Imported kan? case. Ya. 2 kasus WNA yang meninggal itu kan turis. Turis ya. Ya, jadi Import. aturan di negaranya dia akan lockdown, dia segera harus pulang. Itu menguntungkan kita juga. Kita tidak mengusir, tapi mereka harus kan, harus pergi oleh negaranya, harus kembali oleh negara. Baik, baik, baik. Jadi ini kerjasama internasional itu yang harus tetap dijaga. Jadi nggak bisa hanya Bali, tidak hanya bisa Indonesia, tapi juga harus dunia ya. Harus dunia. Dunia ini harus berpikir new normal life gitu ya Semua Prof ya. membuka kerannya pelan-pelan. Ya, oke. Tapi oke. kalau menutup segera, tapi kalau membukanya pelan-pelan. pelan-pelan ya. Ya, Tutupnya supaya total, tapi bukanya harus pelan-pelan ya, nggak boleh. proses pembelajaran di masyarakat supaya terjadi Oke, G, baik. bertahap. Bertahap ya. Oke. Saya ke Pak Gusdi. Pak Gusdi, kalau tadi saya tentang pariwisata misalnya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Jaraknya diatur, Ya. pesawatnya misal diatur. Berarti ini akan menimbulkan cost atau biaya perjalanan yang tinggi, Bu. Ya. Nah gimana, siap nggak tidak? Dan tenaga kerja kita misalnya SOP-nya siap nggak untuk melakukan misalnya screening atau mungkin di disinfektan di hotel-hotel? Gimana kesiapan kalau Pak Gusdi lihat dari Ya, kalau pariwisata sih sudah siap dia. SOP sudah ada karena memang seperti PMI ini kan dia tinggal di hotel juga. Ya. Mereka ditanya pertama kali juga SOP. Bagaimana menangani PMI ini? Ya. Oh, ada Seperti SOP-nya mereka ya kalau di ada, mereka kan tidak Tidak- makan di restoran, mereka makan di kamar diantar. Itu pun tidak ketemu, dia ditaruh depan pintu kan gitu. Ya, jadi begitu kan karantina di ya hotel itu betul. Itu barang juga disemprot, barangnya pakai disinfektan, dicuci tangan dulu, tidak boleh berkeliaran gitu. Jadi sudah ada, bahkan detail tebal SOP-nya itu. Oh, ada SOP yang Ada. Kalau untuk hotel-hotel kita sudah rata-rata siap. Itu asosiasi hotel internasional juga punya ya. Jadi semua, karena bisnis hotel ini kan bukan bisnis baru ini. Sudah bisnis lama dan sudah terbiasa. Jadi kita di perhotelan pariwisata ini kan mengalami tidak hanya bencana ini aja, flu burung, SARS itu kan sudah. Ya, itu kan ada juga SOP-SOP khusus gitu. Tadi mengenai cost lebih tinggi buat turis ya tentu, karena kalau di pesawat kan pasti dia juga jaga jarak itu. Nggak mungkin kalau biasa isi 200 ya paling 100 maksimal kan gitu. Itu konsekuensi lah. Tapi untuk pariwisata kita di Indonesia, Bali khususnya kan kita sudah akan memberikan nanti super deal namanya. Jadi ya kamar yang sangat harganya tidak mengatakan rendah tapi diskonnya banyak sekali kan gitu ya. Dan lain-lain gitu. Dan saya rasa juga seperti objek pariwisata itu tidak akan seperti dulu ramai begitu. Pasti Jadi juga tidak terbatas. tidak akan mengutamakan kuantitas. Iya, Kualitas kita modelnya ya. ke quality tourism jadi. Quality tourism ya. Ya, Dipaksa bukan oleh mass Covid tourism ini, ya. quality Kita tourism memang ya, dari Pak. dulu kan ngomong quality tourism, bukan mass tourism. Mass tourism ya. Ya, supaya kita sustainable kan, berkesinambungan demi anak cucu. Ya, memang COVID ini kan mengajarkan kita banyak hal sebetulnya juga ya, terlepas dari ini musibah gitu. Ya bagaimana kita terhadap alam sekarang harus mulai juga ramah gitu ya. Menjaga kebersihan, terus menjaga kesehatan diri dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk pariwisata sendiri, ya saya setuju dengan Profesor, kita memang membukanya nggak bisa langsung plek begitu kan, harus pelan-pelan karena ada beberapa negara seperti Korea, Singapura, beberapa di Eropa kan mulai melonggarkan nih lockdownnya, tapi dengan SOP yang ketat gitu. Traveling itu belum saya dengar mereka diizinkan traveling, itu masalahnya juga. Makanya kita Bali fokus penyembuhan dulu, semakin sekarang kan masih landai nih, biar menurun nih dulu, menurun ya. Mudah-mudahan kalau bisa zero cepat kan bagus. Kalau bulan depan udah nol ya, saya rasa sudah mulai beraktivitas. Tapi sekarang sentra-sentra ekonomi kan juga buka, beberapa restoran ya buka.
Ya, tapi nggak bisa gerumbul-gerumbul kayak dulu. Iya, iya. Nah, sekarang makanan lebih banyak diorder pakai online kan. Online, ya. Nah, sekarang yang bisnis online malah laku keras gitu. Ya, saya punya kawan di Kuta bulan November itu sudah ada bookingan dari Australia. Itu November tahun sudah dapat 2020 pesawat itu nanti bulan November Sudah ini. ada reservasi gitu ya. Sudah ada. Kalau itu diizinkan kan ini gitu. Itu artinya sebenarnya Bali masih sangat diminati untuk Iya. dikunjungi ya, walaupun COVID seperti sekarang. Bali itu dalam keadaan COVID aja kemarin kan dianugerahi juga sebagai best tourist destination. Ya, ya. Ya dulu waktu bom juga tetap kita hampir tiap tahun menjadi destinasi turis terbaik di dunia. Nah ini yang menyebabkan Bali ini tidak akan mungkin ditinggal turis gitu. Cuman untuk kasus COVID ini kan beda dengan flu burung dan lain, ini take time ya. Tidak bisa cepat sekali gitu. Ya kalau kata Ibu tadi kan ada DB juga nggak hilang-hilang, tapi DB itu kan paling kena satu tempat gitu kan, terisolasi, habis itu sembuh, hilang kan itu. Kalau ini kan satu negara, 2 negara, 3 negara, terus 300 negara kan ngeri kali ini. Terus yang kena menteri kan, Ratu Elizabeth, Pangeran Charles kan gila itu. Nah ini yang memang membedakan kita. Nah pola pikir kita juga harus berbeda sekarang. Tetap kehidupan ini harus berjalan, the show must go on, tapi ya kita harus ya new life ini, ya, Bali era baru ya. Bali era baru ya. Ya new standar kan gitu ya. Ya. New era ya. Jadi tidak bisa sama gitu. Jadi jangan juga masyarakat paranoid. Oh sana saya tidak boleh ke sini, kalau itu memang untuk kegiatan ekonomi ya silakan aja kan gitu. Asal ya jaga jarak, pakai masker kan gitu. Dan kebetulan Bali sendiri saya sepaham dengan Ibu Prof ini kan import case semua. Ya ada turis yang 2, terus PMI sisanya yang itu membawa. Kalau dari dalam itu kan tidak, kalau Jakarta itu yang keruan-keruan itu. Jadi local transmissionnya luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan lah ke depan daerah lain juga menurun gitu. Karena kalau kita bicara pariwisata kan turis, bicara domestik juga kan orang Pak. Ya. Kalau sekarang Jakarta yang paling banyak ke Bali, Surabaya, terus masih ada COVID kan tidak mungkin ada turis. Ya betul. Gitu. Karena kalau asing itu nanti second state ya. State kedua. Tapi kita memang harus domestik dulu kan gitu. Ya itu dulu. Tapi kita harapkan Indonesia ini sembuh Pak. Okay. Kalau Indonesia sembuh, domestik, wah pasti banyak kali ke sini. Ada sekarang desakan kan bagaimana kalau pantai dibuka, karena supaya orang nggak stres di kamar, di rumah. Ya itu juga ide yang baik, tapi harus dikasih boleh ke pantai SOP, misal, tapi SOP-nya gitu SOP gitu. SOP-nya ada, jadi pantai. Ini untungnya kita sebagai pulau. Bali ini pulau ya Prof ya? Bali sebagai satu pulau itu sebenarnya memang kita harus terikat dengan NKRI itu kan. Tetapi dalam untuk pencegahan penyakit, menjaga pintu-pintu masuk itu lebih dimungkinkan daripada kalau daratan. Coba Jakarta Bandung. Coba kalau lihat di Amerika itu daratan saja luas. Susah mereka di stop di sini jalanan, dia melalui semak aja kan. Kalau kita kan laut, jadi kita terisolir. Jadi itu untungnya. Bali ini ya Prof. Bali. Jangan ada jembatan ke pulau sebelah-sebelahnya. Nah itu karena banyak sekali keuntungannya untuk hal itu. Baik Prof, kalau kita bicara tentang pola hidup ini kan juga merubah mindset Prof. Kalau Prof mungkin sudah lama di bagaimana meneliti virus misalnya, meneliti penyakit menular. Nah mindset masyarakat kita supaya tidak stigma terutama. Prof sering ya, yang HIV kan stigma. Tapi sekarang agaknya sudah mulai berkurang gitu ya. Atau masih saya nggak paham. Tapi kalau yang COVID ini kan keras sekali stigma, yang gimana cara menghilangkan itu Prof? Supaya new normal life kita ini bisa berjalan gitu. Begini, ini untung bagusnya orang sebenarnya stigmanya kan cuma karena dianggap membawa yang virus. Sakit itu aja yang membawa virus. Padahal sekarang kan yang sehat juga sebenarnya kita tidak tahu siapa yang sehat yang membawa virus. Sebenarnya jadi kita jangan menstigma. Kalau dulu HIV kan lain karena cara penularannya lewat hal yang intim. Jadi
orang tidak mau dibuka di situ. Kalau ini kan orang bernafas, orang pergi, orang berurusan, jadi apa kaitannya? Jadi tidak ada keuntungannya. Jadi istilahnya distigmakan tadi itu adalah karena dianggap dulu itu yang membawa virus itu hanya yang sakit. Padahal diketahui bahwa satu fase dari terinfeksi itu semua orang yang terinfeksi akan mengalami bahwa dia tidak ada gejala, tapi dia bisa menularkan. Kalau ini kita pahami, lalu kita tidak ada alasan untuk menstigma orang yang kena. Jadi justru sekarang kalau kita kan sudah lihat berubah. Dulu kan yang keluarga-keluarga yang punya PMI, yang pertama kan disembunyikan. Tidak mau dikatakan bahwa dia ada keluarga yang baru datang dari luar bekerja di kapal pesiar misalnya. Disembunyikan oleh keluarganya. Sekarang kan tidak. Ya dengan ada satgas gotong royong dan sebagainya, diawasi, diketahui oh ada yang baru masuk ke daerah, ke desa adat itu, dan bukan diapa-apakan, justru dites, dilihat kesehatannya, kemudian apakah dia potensi sebagai penular apa tidak. Kalau tidak ya sudah dikarantina 14 hari, sudah itu kembali seperti biasa. Kan masyarakat tidak lagi menyembunyikan. Artinya 8 tahun pasti stigmatisasi terhadap mereka yang mau positif ini akan berkurang ya? Akan. Dan sekarang aja sudah terlihat bahwa terjadi perubahan drastis. Jadi dulu keluarga itu menyembunyikan keluarganya yang baru datang dari luar. Sekarang kan tidak, justru dilaporkan. Saya punya kok keluarga ini yang baru datang. Jadi tolong dites, tolong. Terus kalau lihat, saya ada teman anaknya baru ambil S3 di Perancis, pulang pun sudah tamat, pulang, ya dia harus mengikuti prosedur itu. Harus di rapid test juga. Iya, di rapid test seluruh keluarga, kemudian datang, sudah sampai di bandara di sini di Bali. Oh, walaupun negatif, tesnya kan masih observasi 2 minggu, ya di rumah diisolasi. Bukan di rumah, di hotel itu. Di hotel tadi. ya? Nah, jadi tidak bersama keluarga dulu, tidak bersama dengan keluarga yang tinggal di Bali, tapi dia sekeluarga yang dia keluar negeri itu, tinggal dulu di tempat isolasi ini. Dan itu mandiri 2 ya? minggu. Ya, kemudian setelah 2 minggu dites semuanya negatif, baru masuk. Itu nanti menjadi normal life. Baik, itu yang namanya new normal life gitu ya? Dan kita katakan dia normal karena dia terbiasa, oh memang begitu kok. Seperti tarian, ilahannya memang begitu ya? Ilahannya memang gitu, memang harus begitu. SOP-nya memang begitu, standarnya memang begitu. Jadi tidak aneh lagi gitu. Baik, kita break sebentar Prof dan Pak Gusdi, nanti kita lanjutkan lagi dan mungkin di sesi terakhir itu ada closing statement mungkin dari masing-masing himbauan kita, dan ada pertanyaan mungkin kira-kira kapan ini new normal life ini kita bisa akan jalani, apakah menunggu batas waktu tertentu atau kita akan mulai sendiri. Jadi saya akan break sebentar, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di program Talk Show Merah Putih. Kita ada di sesi terakhir dan kita mungkin akan lebih mengulik sedikit lagi atau ada statement dari masing-masing narasumber tentang bagaimana kita atau kapan kita bisa memulai atau kita harus bisa mulai hari ini new normal life ini atau seperti apa. Saya akan berikan kesempatan Pak atau Prof dulu, Prof. Dalam kondisi seperti sekarang ini Prof, mungkin apakah kita akan harus sudah mulai new normal life ini mulai hari ini atau kita menunggu waktu kapan yang pastinya? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita harus bersama-sama. Kita baru bisa memulai membuka melonggarkan sedikit aturan-aturan yang strict untuk mencegah laju penularan itu melihat data-data. Ya. Jadi kalau datanya belum menunjukkan penurunan atau malah sudah landai dalam satu tahap, kita baru bisa mulai. Oh gitu ya, nunggu ada kasus yang landai itu ya? Iya, kalau misalnya katakanlah di satu tempat Bali sudah menurun tapi tempat lain belum juga kita bisa. Oh gitu. Ya. Ya. Nah, Indonesia sebagai satu negara juga begitu, melihat negara lain bagaimana, sudah mulai belum? Dia sudah mulai bisa mengendalikan. Jadi kapan bisa dilonggarkan itu ada batasan oleh WHO ya. Satu, bahwa infeksi COVID-nya sudah terkendali.
terkendali ya. Terkendali. Jadi belum tentu nol, tapi kecil. Ada Artinya saja. terkendali itu tetapi bukan nol ya, Prof, tapi itu bisa, bisa, landai gitu ya. Ya, rendah dan fasilitas Kami kesehatan, sudah tenaga kesehatan mencukupi untuk mengatasi itu. Itu Jadi terkendali. sudah bisa terkendali. Terkendali. Yang kedua, tempat atau negara itu siap. Jadi siapnya apa? Punya nggak fasilitas untuk menerima? Kalau kita mengatakan membuka keran untuk ini, sudah siap nggak hotel-hotel kita? Sudah siap nggak daerah kita? Ya, dengan tentu saja siapnya dengan aturan-aturan tadi. Kalau belum, kita siapkan dulu bagaimana aturannya, bagaimana restorannya, bagaimana tempat tidurnya, kapasitasnya dan sebagainya. Itu. Kalau sudah siap boleh. Dari negara itu juga dikatakan karena vaksin belum ada dan obat yang spesifik itu belum ada. Lalu apakah satu negara itu bisa mengendalikan kalau dia buka nanti ada kasus? Bisa enggak dia men-check, men-tes, kemudian men-trace, mencari kemana sumber Tracing ya. kemudian men-treat, mengobati, ya. dan yang ketiga mengendalikan. Bisa nggak dia? Kalau sudah bisa, baru boleh. Itu dari. Ada aturan-aturannya juga, Ada Bro, ya, aturan. berarti. Kalau tidak salah ada 6 persyaratan sebelum. Ada pelonggaran nih tadi. Ya, sebelum kita bisa melonggarkan aturan-aturan PSBB seperti itu misalnya. Jadi ketika bahasa dilonggarkan itu dibolehkan Ya. dengan syarat-syarat tadi, itulah kemudian ada kehidupan normal baru. Karena ya. tetap kita pasti harus pakai Ya, masih. masker, Ya, karena pasti belum jaga nol kan jarak gitu ya. kasusnya. Karena Ya. kasus 0 kasus ya. Ya. Kalau sudah 0 kasus hilang semua vaksin ditemukan baru boleh kita mungkin ya. baru seperti yang sebelum. Normal sebelumnya. Jadi ini masih agak jauh, tetapi kita punya harapan dan kita sudah perlu mempersiapkan supaya nanti setelah dibuka, ya ampun ini belum saya buat, yang ini saya belum buat. Oke. Misalnya Sekarang momentumnya dulu buat itu ya. ada permintaan misalnya yang saya senang kan misalnya orang ada tapi bagaimana bercocok tanam dan memelihara ikan dalam satu tempat tanpa ini. Kalau baru dimulai setelah dibuka kan belum siap juga. Pesanan di hotel-hotel atau di rumah makan sudah banyak, belum siap dengan bahan-bahan. Oke, artinya kita secara masyarakat sudah bisa memulai hari ini sebenarnya untuk bagaimana new normal life itu, Prof ya. Jadi tapi nanti kalau secara resminya mengikuti ketentuan-ketentuan persyaratan. Baik, terima kasih Prof. Saya Pak Gusdi, mungkin Pak Gusdi kalau dari Pak Gusdi sebagai closing statement juga harapan kapan kita bisa mulai atau apa seperti tadi kita harus menunggu dulu persyaratan formal sementara dari pihak industri pariwisata sudah mulai mempersiapkannya mulai hari ini bisa. Ya, kalau pariwisata sudah dari kemarin-kemarin kita sudah siap karena begitu PMI datang pun hotel tersebut sudah SOP-nya sempurna saya lihat dan prosedur SOP mengikuti apa kata Dinas Kesehatan ya dan mengikuti protokol WHO. Jadi kita pada prinsipnya siap kita. Cuman yang perlu kita juga terus gaungkan adalah mari kita selalu berpikir positif dan optimis gitu. Karena kalau terlalu lama juga nggak ada kegiatan kan banyak nih sekarang pegawai pariwisata dirumahkan ya. Ya kan kasihan juga nih kalau sampai berbulan-bulan gimana gitu bisa lupa ngurus hotel aja. Nah mari kita tetap berusaha gitu ya dalam situasi begini sambil menunggu normal ya sambil melakukan other business lah. Ya saya lihat banyak kawan-kawan yang sudah mulai berkebun, bertani, beternak gitu. Saya rasa itu bagus lah ya. Dan Bali sendiri ke depan saya rasa jangan menggantungkan diri di pariwisata saja. Karena pariwisata itu sangat fragile ya. Jadi sangat riskan. Ada isu sepi gitu ya. Perang Teluk sepi, bom sepi gitu ya. Apalagi kena begini sepi. Harus kombinasi lah. Sekarang yang mendominasi kan pariwisata. Pertanian tuh potensinya tinggi. Kebetulan saya sendiri anak petani, saya penasehat di asosiasi HKTI juga. Saya punya kebun, saya ada sawah sedikit, jadi saya selain orang pariwisata ya bisa bertani juga gitu. Nanam pisang ya. Itu perlu dikembangkan itu. Indonesia punya potensi sangat besar ya. Sekarang yang cilaka itu kan Indonesia selain beras, gula, garam pun ngimport.
Iya, itu masalah buat kita itu. Nah, ini sekarang kita berubah. Mari kita, Pak Jokowi kan sudah menyiapkan lahan-lahan BUMN itu untuk ditanami. Ya itu kita dukunglah, di Bali juga demikian. Satu lagi, kita jangan lupa karena Bali ini kan skala demi skala solusi untuk menyelesaikan masalah. Ya, kita perbanyak doa lah. Ya, seperti arahan Pak Gubernur dan pendeta beliau ya. Kita lakukan itu. Bali ini luar biasa ya, kita appreciate masyarakatnya selalu ikut ya, adatnya bagus ya, masyarakatnya manut gitu ya. Saya rasa kita optimis dalam waktu cepat COVID ini akan hilang. Kalau misalnya Bali bebas, 0 kasusnya, kita sudah bisa agak isolasi Bali, bisa nggak masyarakat Bali itu yang nginep-nginep di hotel, misalnya hotelnya dibuka, tapi khusus untuk masyarakat Bali yang ingin nginep di hotel misalnya? Oh, bisa, harga khusus gitu ya. Harga khusus ya, gitu ya. Bisa sekali bisa ya. Itu Ya, Pak Luhut malah mengatakan kan, Menko Maritim kan ingin Bali yang pertama nanti dibuka untuk ekonomi. Ya. COVID, kemudian bisa jalan-jalan Ya. di antara masyarakat. Ini soal ekonomi ini bukan masyarakat bawah aja Pak, dari Presiden, Menteri pusing semua Pak. Iya, karena semua berdampak ini. Ada ekonomi bahaya ini. Tapi kayaknya daya adaptasi kita kuat. Baik, Prof. Memang belum ada pariwisata, tapi garmen-garmen itu. Sudah Karena bikin- sekarang yang dicari itu APD, Iya, masker, masker. sudah beralih ke sana. Jadi itu yang sangat bagus ya, kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi waktu itu dan apa yang diperlukan. Jangan terus pariwisata belum ini. Apa yang diperlukan? APD perlu, buat APD kan akhirnya begitu ya. Itu modelnya juga ya. bagian dari new normal life kali. Dan terima- itu sudah terlihat. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Gusde atas waktunya, dan saya kira memang ada banyak hal yang diajarkan dari COVID-19 ini, terutama bagi Bali. Jangan tergantung pariwisata, ada kata bijak, ayo kita bertani lagi. Kemudian yang kedua, ya bertumbuh, selesaikan dengan beradaptasi gitu ya. Jadi hindari, jangan COVID dilawan tapi dihindari. Kemudian satu hal penting lagi tadi tentang bagaimana kemudian Bali ini sudah bisa memberikan contoh gitu ya, secara nasional kasus kesembuhannya sudah bisa lebih tinggi. Ini juga mungkin bagian dari spiritualitas orang-orang Bali. Kapan new normal life ini akan dimulai? Ya kalau kita masing-masing mungkin bisa mulai hari ini, tapi nanti secara resmi dari pemerintah mungkin ada syarat-syarat tertentunya. Demikian talkshow kita hari ini, mudah-mudahan ekonomi dan medis ini bisa berjalan beriringan, ekonomi jalan, orang COVID juga bisa berkurang terus. Terima kasih, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.